akan menjadi kawan Anda selama 2 jam, 3 jam, 3 jam ke depan ya, sampai pukul 5 sore nanti. Saya akan bersama Anda tentunya dengan berbagi informasi menarik untuk Anda. Dan diingatkan lagi, Anda bisa nih ikutan bergabung melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 untuk berbagi informasi, entah itu ada kejadian apa di lingkungan Anda atau mungkin ada kegiatan apa yang sudah atau masih berlangsung atau akan ya direncanakan untuk dilangsungkan, atau juga yang kaitannya dengan ini nih, layanan publik di lingkungan Anda boleh Anda sampaikan di telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Oke, nah berbicara tentang apa ya? Sore ini kalau misalkan kita bicara sungai, asik juga sih ya. Iya, Pekalongan ini termasuk kota yang dilingkari oleh sungai ya. Ada 2 sungai besar dan lainnya ya. Terutama di kota nih ya, ada Kalibanger, ada mana lagi, Sungai Loji dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini kawan, yang namanya sungai itu mirip-mirip banget dengan manusia. Ada yang kalem-kalem saja bawaannya, ada juga yang bisa sesekali galak, dan ada yang sifatnya bersahabat, ada juga yang sifatnya ganas. Nah, itu yang dikatakan oleh Insinyur Haji Marjono Notodiarjo. Siapa dia? Dia adalah seorang pakar persungaian yang pernah jadi dirut PT Bina Karya Persero. Tapi ngomong-ngomong soal sungai, ini dia, ada satu informasi menarik untuk Anda. Jadi kita tahu ya, yang namanya Bengawan Solo itu merupakan salah satu sungai di Jawa yang tabiatnya itu kalem-kalem saja. Suasana di sisi timur kota Solo itu romantis ya, sampai-sampai seorang seniman Gesang, ya Pak Gesang, dan juga Arinah atau Maladi ya, ini tergelitik mengubah lagu. Tapi seperti dikatakan oleh Insinyur Marjono, kalau sedang muncul gelaknya seperti yang terjadi berkali-kali, sungai ini bisa meluap sampai jauh. Itu yang dikatakan oleh Marjono pada tahun 1990 yang lalu. Yang paling sering ketiban sial adalah wilayah Bojonegoro di Jawa Timur. Misalnya pada tahun 1990 ya, areal seluas 22.000 hektar termasuk sawah dan permukiman warga ini tergenang air setinggi 1 meter, dan ini membuat 100.000 jiwa yang menghuni 13.000 rumah terpaksa harus mengungsi. Begitu juga dengan Sungai Citarum di Jawa Timur, di Jawa Barat ya. Ibarat manusia, dia ini bisa dibilang demit, itu kata Pak Marjono. Alurnya berliku-liku membentuk badan sungai yang aduhai. Nah, penampilannya tenang seperti mojang gulis yang sedang tidur. Namun kalau mojang priangan itu terbangun, bisa berubah menjadi reseksi banjir yang menakutkan. Kenapa? Karena energi yang terkandung memang luar biasa besarnya. Nah, meski begitu, Bengawan Solo tetaplah berkah. Ia bisa menghasilkan energi puluhan megawatt listrik, mengairi ratusan ribu hektar sawah, menyediakan air industri, juga tempat rekreasi, lewat waduk Kencing Mungkur. Nah, begitu juga dengan Sungai Citarum yang hulunya berada di kaki Gunung Wayang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, energi besarnya yang tersembunyi juga tidak dibiarkan begitu saja lenyap di Laut Jawa. Sejak tahun 1967 di bagian hilirnya ini sudah dibendung menjadi Waduk Serbaguna Jatiluhur di Purwakarta, dan berkat waduk ini tanah pertanian antara Kali Bekasi dan Cipunegara termasuk Karawang ini lantas menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Ya, air Citarum juga dipakai membangkitkan daya listrik sebesar 187 megawatt. Ini data terbaru berdasarkan situs Kementerian PUPR ya. Bahkan
penduduk Jakarta ini ikut menikmati air minum yang disalurkan lewat saluran Tarum Barat yang kemudian bergabung dengan Kali Ciliwung sebelum ke instalasi penjernihan air Pojompongan. Nah, kurang dari 20 tahun kemudian menyusul Waduk Saguling yang melintang megah di Hulu Citarum yang potensial sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan daya yang tak kalah besarnya. Namun sayang serbu sayang, Waduk Saguling ini masih belum bisa mengendalikan banjir yang sering meluap di wilayah Bandung Selatan. Nah, Sungai Cimanuk di Jawa Barat ini lain lagi perilakunya. Meski kadang-kadang banjir, sungai yang bermata air di kaki Gunung Mandalagiri ini yang ketinggiannya 1.831 meter di selatan kota Garut ya, dan bermuara di Tanjung Indramayu di pantai utara Laut Jawa ya, ini tampak sangat bersahabat. Nah, puluhan ribu hektar sawah di dataran Cirebon dan Indramayu menikmati airnya dari bendungan Rentang. Nah, sama halnya dengan Kali Serang di Jawa Tengah ya, yang mengairi puluhan ribu hektar sawah di dataran Demak dan Kudus melalui bendungan Sedadi. Nah, kedua sungai ini seperti dikatakan oleh Marjono, lambang persaudaraan antara manusia dengan alam. Namun kalau lagi kumat, tetap saja airnya meluber kemana-mana. Nah, penduduk wilayah sepanjang sungai tak cuma terancam banjir air, tapi kadang-kadang muntahan hasil letusan gunung berapi. Lalu bagaimana dengan sungai-sungai lainnya? Nah, ada nih Kali Brantas di Jawa Timur misalnya, bersama anak-anak sungainya yang diantaranya bersumber di kaki Gunung Kelut ya. Ini dikenal ganas gara-gara ikut menyebarkan bencana letusan Gunung Kelut. Kecuali memuntahkan lahar panas, Gunung Kelut ini kadangkala yang meninggalkan material letusan di lerengnya yang bisa berubah menjadi ancaman lahar dingin yang tak kalah ganasnya di musim hujan. Lahar dingin yang longsor akibat tersapu hujan bisa menyebabkan pendangkalan sungai dan banjir karena air ini tidak termuat lagi di alur-alurnya. Nah, usaha menanggulangi banjir lahar dingin berupa pasir yang bisa menutupi sawah dan permukiman penduduk di daerah aliran sungai Brantas bagian tengah ya, ini sudah dimulai sejak tahun 1954. Caranya dengan membangun pengendali pasir berupa sejumlah cek dam dan juga kantong-kantong pasir di anak-anak sungai Brantas seperti di Kali Badak, Kali Putih, dan Wulungi. Nah, banjir lumpur terkadang tetap tak teralang biarpun tanggul ditinggikan. Nah, sungai dikeruk dan drainase pada anak-anak sungainya setiap kali sudah diperbaiki, ternyata masih saja banjir lumpur. Nah, meski begitu, Sungai Brantas yang panjangnya sekitar 250 km itu bisa dimanfaatkan untuk irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan keperluan lain, terutama berkat sejumlah waduk ya yang dibangun di bagian hulunya. Yang terkenal antara lain ada bendungan Karangkates, kemudian waduk Selorejo di Kali Konto, dan juga anak Kali Brantas. Ya, memang ya kalau kita bicara tentang sungai sepertinya benar juga sih, karena kita nggak tahu nih kondisi sungai di Kota Pekalongan seperti apa. Anda tahu ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung melalui saluran telepon 028542474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya, untuk menyampaikan ya barangkali ingin berkomentar ataupun ingin menanggapi seputar masalah sungai ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui dua layanan komunikasi kami di 028542474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Ya, sudah menit ke-15 ya, saatnya kita akan segera simak kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Segenap kru dan juga direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda. Assalatu wassalamu